udah? Oke. Ya, terima kasih ya responnya. Sudah pernah dengar. Oke. Oke, bagi yang sudah pernah, ini mungkin review jatuhnya ya. Tapi bagi yang belum pernah, silakan kita pelajari lagi bersama-sama ya. Jadi di dalam reading skill, itu ada macam apa namanya keahlian yang harus dikuasai ya. So I forgot before we start we are going to make doa ya. Oke, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so here it is main idea. This is the first skill. Ya, kita cari tahu tentang ide pokok ya, ide apa namanya passage di readingnya dia ngomongin apa. Ya, ide pokok atau gagasan utama. Almost every reading passage will have a question about the main idea passage. Such a question may be worded in a variety of ways. You may, for example, be asked to identify the topic, subject, primary idea, or main idea. So, ini semua sama ya. Maksudnya adalah main idea. Gitu ya. Maksudnya sama. Itu gagasan atau ide pokok gitu ya. These questions are all really asking what primary point the author is trying to get across the passage. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan sepertinya ingin menanyakan si penulis ya, poin utama si penulis dalam reading passage gitu yang disampaikan. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang keluar seperti ini. What is the topic? What is the subject? What is the main idea? Ya, sama persis seperti yang tadi di atas. Nah, where to find the answer? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Ya, jadi biasanya ada di paragraf masing-masing ya. Kita cari tahunya di first sentence aja nih. Ya, untuk mencari tahu general overview ya keseluruhan umum dari si reading passage ya consist of maybe 2 or 3 paragraphs ya itu jadi kalian misalnya ada 3 paragraf ya baca dulu 1-2 kalimat pertama gitu. So you don't need to answer whole passage ya. Okay, especially when you get the long reading passage ya. Nah, apalagi kalau kalian dapat yang panjang-panjang tuh. How to answer the question? Read the first line of each paragraph. Look for a common theme or idea in the first lines. Pass your eyes quickly, okay, that you really have found the top sentence. Then eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Nah, seperti itu ya. Oke, nah yuk coba kita kerjakan. Ya, berapa ini? 2 paragraf. Ya, the passage mainly discuss. Oke, yuk silahkan. Satu-satu nomor 5. Kalian kalau mau tulis di chat silakan boleh. Kalau mau langsung ngomong juga boleh ya. Yuk, saya kasih waktu 2 menit. Silakan nomor 5 dan 6 ya.
sudah. D bukan Kak. Nomor berapa Hekal? D-nya tuh yang mana ya? 5 dan 6. Oke, yuk silakan. Ginova sudah. Oke, saya sambil dicoret ya. D. Oke, D. D ya, Ginova, Fatina sama jawabannya. Alia, D, C. Oke, D juga tapi ada C-nya. Oke, ada C. Lalu Tasya, B. Oke, aku 5C, 6B. Oke, 5D. Oke, Noval, D, B. Baik. Oke, yuk kita baca dulu. Terima kasih ya. Next, kita baca dulu ya. Sebentar. Oh, ada yang ngasih jawaban lagi. Fatih, D, E, 6C. Oke, Naufal Aziz. Oke, 6C. Oke, sama ya. Berarti ada yang antara B sama C lah ya. Oke, ya. 50-50 nih kayaknya yang nomor 6 ya. The passage mainly discuss. Kita baca dulu di awal aja 1-2 kalimat ya. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in only rarely will they occur from December through April in that part of the ocean. Kuncinya adalah hurricane umumnya terjadi di North Atlantic dari segini sampai segini ya, dari Mei sampai November, dengan ya ada di September ya. Oke. Only rarely they occur. Nah, jadi dia jarangnya di Desember sampai April. Nah, gitu ya. Oke, jadi the passage mainly discuss karena dia ngomongin seluruhnya, how many hurricane occur, the strength of hurricane, ya, hurricane in one part of the world. Nah, ini jawabannya kenapa? Karena ada bagian lain dari dunia ini, yaitu bagian mana? North Atlantic. Ya, jadi betul nih. Bentar, saya ganti warna dulu. Oke, betul ya. Nomor 6. Title for this passage would be, nah, the North Atlantic Ocean bukan, ya, bukan ini. Storm of Northern Atlantic, badai dari Atlantik apa namanya? Northern ya, bisa jadi karena dari judulnya aja hurricane di sini pakai storm sama ya meaning. Oke, bisa jadi. Coba kita lihat yang C. Hurricane, the damage and destruction. Oke, saya baca dulu. The main reason, bla bla bla. Oke, ini masih tentang hurricane-nya. Belum ngomongin kerusakan atau destruction. Siapa nih? Tropical storm that occur powerful enough to be called. Okay, itu because it was reaching speed often much stronger. Oke, jawabannya yang B. Kenapa? Karena tidak sama sekali ngomongin tentang damage dan destruction. Dia hanya bicara tentang kecepatan stormnya gitu. Ya, jawabannya yang B gitu ya. Kemudian yang D juga bukan. What happened? Nah, kalau ini spesifik. Oke, jadi untuk mencari passage mainly, ya tadi ide utama atau best title, cari yang umum. Ya, cari yang umum dari reading passage ini. Begitu ya. Oke, next. Oh, ini nggak usah. Kita ke skimming scanning. Ya, skill berikutnya. Skimming scanning. Ya, skimming itu ini ya. Kalian mungkin sudah pernah dengar, ya kita ulang lagi. Jadi skimming itu reading rapidly in order to get a general overview. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan umum lah ya, atau pengetahuan umum ya, info yang umum, itu gambaran umum tentang reading passage itu.
ya, itu skimming, jadi membaca cepat. Kalau scanning, nah, dia lebih ke cari fakta. Jadi pertanyaannya tentang apa, langsung fokus ke itu ya, apa namanya tadi, scanning gitu. Oke, ini nggak ada masalah ya. Intinya dua-duanya membaca cepat. Oke, lanjut. Nah, gimana caranya untuk melakukan skimming dengan scanning? Yang pertama, read the table of content. Ini tidak hanya berlaku untuk reading passage, tapi juga membaca buku ya. Kalau kalian ingin membaca buku yang pengen tahu isinya tentang apa, satu dua buku itu ya, eh, kalian bisa lihat dari table of the content ya, daftar isi, chapter overview. Nah, headingnya apa tuh? Tentang chart atau table. Nah, ini skimming. Ya, first atau last sentence of each following paragraph. Stop and quickly read the sentences containing keywords indicated in boldface or italics. When finding something significant, stop to carefully read the entire sentence to ensure comprehension. Nah, itu yang skimming. Kalau scanning gampang, kita tinggal fokus cari kata kunci. Baca dulu soalnya, nah, kemudian cari kata kuncinya, langsung fokus ke reading passage, cari gitu ya, look for answer gitu ya. When you look at the keyword, nah baca di sekeliling teksnya dan akhirnya mendapatkan jawaban gitu kan ya. Nah, itu untuk skill yang kedua yaitu skimming, scanning. Nomor tiganya, skill nomor tiga itu stated question. Ya, sebentar ya. Stated detail question yaitu pertanyaan yang menanyakan secara detail. Jadi ada satu piece informasi. Sebentar ya. Oke, yang berikutnya adalah stated detail question ya. Tadi sudah ya. Jadi pertanyaan yang dinyatakan jelas ada di reading passage. Gitu. Jadi tinggal cari aja jawabannya. Gitu sih. Maksudnya adalah kayak gitu ini. Ya. Next, kita ke berikutnya. Nah, ini information ya that you should remember about stated detail question. Nah, biasanya ada dimulai dengan seperti ini ya. Phrase yang seperti ini. According to the passage, bla bla bla. Nah, it is stated in the passage, bla bla bla. The passage indicates bahwa bla bla bla. The author mentions that bla bla bla. Nah, ini dia soal yang paling banyak keluar. Di bawah ini mana yang betul? Kasih distraction, zap. Nah, loh. Kecuali yang mana gitu. Ya, hati-hati dia bisa berbalik. Di bawah ini mana yang salah? Nah, kecuali gitu ya. Seperti itu. Atau memang mungkin dia mencari yang salah aja atau yang betul saja. Ya. The answer to this question found in order in the passage. Oh ya, secara berurutan biasanya ada, ya. How to answer the question? Choose the keyword. Kata kuncinya apa? Gitu. Kemudian skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Ya, jadi itu tadi skim adalah membaca cepat ya. Read the sentence that contains the keyword or idea. Look for the answer. The three state yang menyatakan ulang ide. Kemudian buang-buangin yang salah dan choose
the best answer from the remaining choices. Nah, itu pasti season. Oke, yuk, ini ada 3 pertanyaan, ya. Coba kita kerjakan. Saya kasih waktu berapa? Karena ini soalnya ada 3. Eh, saya kasih waktu berapa menit ya? Oke, sebentar. Yuk, silakan 2 menit aja. 2 menit aja deh, yuk. Silakan ya. Oke, sudah 2 menit ya. Ya, yuk. Oh, udah banyak yang kasih jawaban. C, C, B. Oke, sambil saya tulis dulu nih. Ups. C, C, B. Itu Randi. Kemudian Naufal. D, C, B. Oke, D, C. Nah, sama ya. Kemudian ada Haikal. C, A, B. Oke. B-nya banyak yang sama. D, B, B. Oke, ada D, B, B. Alia. Fatina. D, C, B. Oke, sepertinya nomor 3 B semua ini. 1 D, 2 C. Noval Aziz. Ya, lanjut. Nova D, C, B. Oke, ada lagi? Yuk, silahkan. Oke, yuk. Ya, nomor 1. Oh, sebentar. Kita baca dulu ini ya. According to the passage, Williamsburg is located. Nah, according to the passage. Nah, jadi kita baca dulu misalnya. Berarti kata kuncinya adalah Williamsburg. Nah, ya udah tinggal cari. Williamsburg is a historic in Virginia. Situated itu letaknya ya, atau terletak di peninsula antara 2 river, yaitu the York dengan the James ya. So, jawabannya apa kira-kira? Dia on a piece of land with rivers on two sides. Ya enggak? Oh, sebentar saya belum ganti warna. Ya, kalau yang on an island bukan. Kalau the middle of a river, no. Kemudian where di mana York dengan James Smith juga bukan. Nah, jawabannya yang di siapa yang jawab?
jawabannya di nomor 1. Oke, betul ya. Nomor 2, the passage indicates the Jamestown. Ini A, B, C nih, tiga-tiganya ada ya, kecuali D aja nih. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat Jamestown, berarti kan kuncinya. Mengindikasikan bahwa Jamestown tuh kenapa gitu kan. Mana-mana. Dari It was settled by English ya, colonies 1633 gitu ya. After the first permanent English colony in America menempati gitu ya, ditempati at Jamestown. Beginning of the colony, oke, cukup sampai situ deh. Ya, berarti fokusnya ke Jamestown. Lalu jawabannya A, was settled 1633. Ini koloninya ya. Oke, ini bukan. Ini English colony. It was settled by English colony ini 26 years after the first. Nah, berarti 26 tahun setelah penempatan koloni Inggris ya, pertama kali yang permanen. Nah, berarti bukan ya. Yang B, apa nih? Was settled 26 years after Williamsburg in the beginning of colony at ini middle bukan. Middle of Peninsula. Ya, ini juga bukan. The site of Williamsburg had been by colonies. Oke, bukan. Bukan juga ya. Oke. Yang C. Oh, yang D dulu deh. Was original name? Apakah iya? Oh, oke, bukan juga. Oke, iya, jawabannya yang C. Hmm. Tuh, jadi was the first permanent English colony in Amerika. Oke. Nomor 3, the passage states that name middle plantation. Oke, betul ya. Jawabannya yang B. Ya, gampang kan? Betul. Kak, Next. Ya, aku mau nanya Kak yang nomor ya, 2. boleh. Eh, ak- em, itu di teksnya Williamsburg itu kan ditulisin as a historic city in Virginia situated. It was settled by English in 1633, 26 years after the first permanent English colony. Yang the first permanent English colony itu bukan Williamsburg ya, itu yang Gimana, lain. gimana, gimana? Gimana, gimana, Jadi gimana? kenapa Williamsburg itu bukan the first permanent English colony? Karena kiraan aku dari teksnya itu dia Oh, gitu. ngomongin yang di settled in 1633. Jadi kiraan aku Williamsburg yang pertama. Oh, gitu. Bukan, bukan ya. Jadi dia bilang Jamestown itu diduduki sebelum ya. Jadi namanya what is it? After Williamsburg. Mana sih? Dia bilang di sini. Kan it was diduduki gitu ya by colony tahun 1633. 26 years after, nah berarti kan the first permanent colony, berarti kejadiannya apa dulu? Ini dulu ya, 26 ini dulu kan? Dia menempati ini dulu gitu kan? Ya nggak? Baru si English colony gitu ya? Gitu nggak maksudnya? Siapa tadi yang nanya? Jadi sebenarnya di teks itu maksudnya yang pertama itu yang Jamestown, abis itu yang kedua baru Williamsburg gitu ya Kak? Iya, after the first. Nah, berarti kan setelah yang pertama kali koloni Inggris gitu yang permanen menempati Amerika gitu ya. In Amerika was settled at Jamestown. Kan dia bilang 20 years berapa? 26 years after gitu. 26 tahun setelah penempatan pertamanya. Nah, seperti itulah.
Jadi jawabannya yang E. Was the first permanent English ini. Ya, jadi Oke, kasih Kak. oke. Sip. Yang mau tanya? Oke, lanjut ya. Nah, kalau tadi stated detail question, sekarang yang unstated nih. Jadi unit tuh nah, kita lihat di sini. That kind of answer sama Oops, kenceng banget Shopee saya. Bunyi sendiri. Oh, full pantesan. Ya, there are three true answers, one answer that is not discussed. Nah, gitu ya. Jadi justru kita carinya yang seperti itu. Nah, nomor dua, there are three true answers and one is false according to the passage. Jadi ada satu yang tidak diskusikan dan satu yang salah lah, kurang lebih seperti itu. Ya, memang itu apa namanya unstated interruption. Nah, yuk kita lihat nih. Contoh soalnya kayak gini. Which of the following is not stated? Ini sebenarnya tadi sudah ada ya di stated. Nah, tapi dia tidak pakai except. Ternyata dia masuknya ke stated. Oke, saya hapus aja. Nah, ini dia. Di bawah ini yang tidak dinyatakan. Yang mana? Berarti kita cari tiga yang dinyatakan di teks. Itulah jawabannya yang tidak dinyatakan. Ya. Kemudian which of the following not mentioned? Sama. Tidak disebutkan, yang tidak didiskusikan, atau pertanyaan yang paling sering keluar ini. All of the following betul, kecuali, nah, atau dibalik tadi saya udah bilang ya, di bawah ini semua salah. Mana yang betul? Except, nah kita cari yang betul. Hati-hati. Ini suka banyak yang ketuk ya. Where to find the answer? The answers description are found in order to the passage. Jadi biasanya urutan ya, in order, urutan nih, pilihan A, B, C, D. Nah, nanti tinggal satu yang nggak ada, nah itu dia jawabannya. Terus a keyword, kata kuncinya. Kemudian scan, ya tadi jadi melihat cepat gitu ya. Itu sentence yang berisi tentang kata kunci dan ide. Kemudian look for answers ya yang betul, eliminate those answers ya yang salah-salah. Maksudnya kalau yang dicari yang not stated berarti cari yang betul-betulnya gitu ya. Ini kebalikannya. That not true atau not discuss. Udah deh itu jawabannya. Ya, yuk kita coba ada berapa? Dua. Oke. Yuk, silahkan 1 menit kali ya. Yuk, silakan. Nah, saya kasih. Nah, sudah. Yuk, 1 menit boleh, paling lama 2 menit. Oke, sudah. Fatina.
Fatina BD BD sorry lupa ganti warna biru BD Rafa CD oke. Kemudian siapa ini? Alia BD oke. Haikal BD BD DD oke ada yang DD. Nah, Naufal Mumtaz Andi BD oke. Ada lagi? Silakan. Yuk. Sudah? Sudah semua? Si jawaban? Oke, baik. Yuk. Oh, ada lagi satu. Nanti Kak. Lah, BF. Jadi F. Kamu bikin sendiri ada F di bawah ya. A, B, C, D. F dulu harusnya. Ya, ya, ya. Oke, Naufal jadi D. Oke, oke, oke. Yang nomor 2 ya. Oke, sip. Which of the following is not true? Ya, mana sih yang nggak betul? Kan? Kalau A, betul nggak? Betul ya. Ini betul. Yang B, betul nggak? Karena kalian banyak milih B ini. B dulu deh. B gimana? Justru B ya yang salah. It was used at the beginning of 19th century. Kita baca dulu. English, there are many different kinds of expression that people use to give name to anything. Name is a noun or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. Retailer probably came from French word gadget, which was small hook in every use. Okay. Ya, oke. The most ini yang C, bentar ya. Likely came from a word. Ada ya, ada. Ada itu, yang ya enggak? Dia berasal dari French nih. It's first known used by British sailor. Betul juga dong. Pertama kali digunakan first use. Nah, ada juga udah memang jawabannya ya. Pokoknya karena bukan beginning of 19th century. PD 18 setengahnya ya. Half-nya. Tengahnya lah middle gitu kali ya. Oke. Okay. Which of the following is not mention? Nah, sekarang not lagi. Kita makan ya. Yang A ada ya. Sorry, ini not mention. As expression for something that is not found. Oke. Okay. Ya. Yang B ada. Dohiki ada ya. Gitu tadi ya. Ada. What is it? Ada. Oke, ya udah betul. Betul jawabannya. Yeay. Ya, sekarang pronoun reference. Skill berikutnya ya, pronoun reference. In this type of question, it is important to understand that a noun is generally used first in a passage. That pronoun that refers to it comes whenever you are ini tipe nih. Which noun pronoun refers to? Okay, you should look before the pronoun to find the noun. Okay, poinnya adalah pronounnya mengacu ke apa gitu ya. Jadi pronoun it. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu masalah pronoun. Ya, pronoun objek ada objek. Ya, ya, she, he, it, they, we, I, you. Ya. Oke, objeknya her, him, it, them,
us, me, you. Nah, gitu kan? Nah, ini dia. Jadi, her-nya itu mengacu ke siapa atau she-nya atau he, him-nya mengacu ke siapa? Gantung dia sebagai subjek atau objek gitu ya. Berarti kita melihatnya dari konteks kalimat. Seperti itu ya. Oke, nah pertanyaan yang paling sering keluar ya seperti ini. The pronoun them misalnya. Nah, ini triknya diisi dengan yang tadi ya. Bisa them, bisa it, us, we, I, me, you, dan lain-lain itu ya. Oke. Okay? Refers to mengacu ke mana gitu ya. Where to find the answer? Oke, gampang ini. Oke, langsung aja how to answer. Find the pronoun. Ya. Look for nouns that come before the pronoun. Udah jelas. Cari aja kata bendanya apa tuh yang menggantikan pronoun itu. Ya. Kemudian read the part of the passage before pronoun carefully. Kemudian buang-buangin yang salah dan pilih yang tersedia ya, yang tersisa apa. Gampang ya ini? Yuk, kita coba kerjain. Kelihatan nggak sih? Ya, silakan kerjakan dulu. Wow, udah langsung kasih jawaban ya. Oke, ya, saya langsung tulis nih jawabannya B, C. Sorry, warnanya harus. Bentar. B, C. Wah, B, C semua. Tasya B, C. Ginova B, C. Novel B, C. Randi B, C. Atina B, C. Aim B, C. Oke. Ya, B, C, B, C semua ya. Oke. Yes. Ava juga B, C. Ya udah, gampang ya. Betul ya? B. Ya, betul. Langsung aja kita ke skill berikutnya. Ya, skill berikutnya yaitu vocabulary. Nah, ini dia yang paling banyak ya. Apa itu vocabulary academic English? Itu adalah kata-kata kosakata. Nah, kosakata yang harus kalian kuasai untuk mengerjakan reading passage. Supaya apa? Supaya mendapatkan pemahaman. Ya, sudah 250 at least you will get the general overview gitu. Oke, yuk coba kita langsung ya. Atau ini nggak perlu dibahas ya kata ini, kita langsung aja ke sini yuk. Silakan. Di sini ada apa? Behaviorism, positive reinforcement, negative reinforcement. Yuk silakan dikerjakan 2 menit ya.
Oke. Nah, karena sudah banyak yang jawab, oke, dari Aim ya. B, B, D, oke. Lanjut Haikal. Oh, C, B, D, ada C ya. Fatina, C, B, D, B, D, oke sama. C, B, D, Tasya, sama. Naufal, C, B, D juga. Oh, oke, ada lagi? Ada lagi Alia, CBD. Wah, CBD semua nih. Ya, banyakkan rata-rata ya. Yuk kita lihat. Hmm, ada lagi. BB, D. Oke, B, B, D. Ya, at least nomor 2 sama 3 cuma satu jawaban ya. Nah, kemungkinan kesulitannya di nomor 1. Oke, nggak apa-apa ya. Bentar, saya ganti dulu. Dah. Yuk, nomor 1. Behaviorism. Ya, di line 2. One, two. The belief that the role of psychologists is to study behavior, which is observable rather than conscious or unconscious thought. Okay. Jadi jawabannya apa nih? Nah, ya, psychologist is concerned with, nah, behaviorism ya yang tadi. Oke, yuk, kira-kira jawabannya banyak yang B, banyak juga yang C. Nah, kalau kamu pilih yang B, unconscious thought patterns, nanti juga ada conscious thought pattern, ya enggak? Ya. Jadi maksudnya adalah which is observable yang ini, yang bisa diobservasi daripada pemikiran sadar atau tidak sadar gitu, yang nggak bisa diobservasi. Nah, jadi dia maksudnya adalah bisa diobservasi. Oke, jawabannya ya. Oke, oke. Nomor 2, jawabannya betul nih ya. Nomor 3 juga betul. Yeay. Oke, lanjut. Ya, kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kita sampai jam berapa? Oke, yuk kita ini dulu abisin ya, karena ini halaman terakhir. Sebelum membaca apapun, lihat dan baca soal yang ditanyakan. Oh, biasanya sampai maghrib. Oke, 1,5 jam atau 2 jam, Rafa, biasanya. Sebelum membaca apapun, lihat dan baca soal yang ditanyakan pada masing-masing nomor. Kami jenis soal yang ditanyakan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan jenis soal dan cari kata kuncinya untuk dijadikan clue atau ide pertanyaan. Baca cepat bacanya untuk mendapatkan ide pokok dan mendapatkan ide bacaan secara keseluruhan. Ingat, jangan mencoba memahami bacaan terlalu detail. Jadi ini nggak perlu ya yang merah-merah itu. Yang nomor 3, pahami pola pertanyaan. Supaya kalian bisa langsung fokus mencari jawabannya di bacaan. Ya, langsung nomor 4. Baca kalimat sebelum dan sesudah kalimat yang berisiko. Itu tadi sudah ya. Nomor 5. Sebelum memilih jawabannya ini benar, silakan buang, eliminate. Yang tadi juga sudah nih ya, di setiap masing-masing skill sudah di-spill. Sampai maghrib biasanya. Oke, ya. Thank you, Alia. Next, nomor 6. Ini yang paling penting. Guys, semuanya poinnya ada di nomor 6. Pastikan kamu mendapat jawaban yang tertulis jelas di bacaan ya. Bukan berdasarkan asumsi sendiri. Karena biasanya kalau teks tentang biologi, mungkin kalian tahu tentang biologi satu materi tertentu, terus teksnya tentang hal yang kamu tahu. Tapi not state di teks. Jangan dipilih ya. Oke? Jadi pasti ada di teks. Bukan nebak karena asumsi pribadi. Oh, bukan itu. Jangan. Ya.
Gitu ya. Oke, kakak akan kirim soal. Kakak akan kirim soal. Kalian kerjakan dulu. Nah, ini soalnya ada 15 ya. Ya, coba. Hmm. Udah pernah mendapatkan soal ini? Udah pernah belum? Udah? Belum? Udah pernah belum soal ini? Yuk, belum. Oke, kakak kirim. Kita stop share dulu. Kirim di WhatsApp ya. WhatsApp. Kalian masuk semua kan di WhatsApp group ya? Oke, kakak kirim ya sebentar. Wah, masih loading WhatsApp-nya. Bentar ya. Wah, sinyalnya nggak bagus, guys. Karena hujan. Oke. Mana ya? Mana sih? Weekend class. Oke. Udah masuk belum ya? Udah ya? Udah masuk belum ya? Soalnya. Halo? Udah Kak, udah Kak. Oh, oke, oke. Terima kasih. Ya, ada 15 soal. Kira-kira kalian butuh berapa menit? 15 menit? Oke, saya kasih waktu karena 15 soal, 15 menit ya. Silakan dikerjakan. Nanti kakak kembali lagi setelah 15 menit. Isinya pakai apa? Oke, dicatat boleh. Kalian tulis ABCD-nya atau kalian download kemudian coret-coret langsung di soalnya itu boleh. Gitu ya, Fatina? Belum, Kak? Hmm? Oke, oke. Sip. Di WhatsApp ya, kakak share-nya di WhatsApp. Udah 2 menit? Gimana? Udah? Yuk. Udah 2 menit, guys. Halo. Lia, sudah? Rafa, Muhammad Rafa, Noval Aziz, siapa lagi tadi? Aim, Ikal,
Andi, Novel Mumtaz, sudah Kak Haikal sudah Miss, sudah Kak. Oke, yuk. Baru 3, yang lain mana? Novel 131. Novel Mumtaz. Oke. Ya, kita ini ya, bahas ya. Yuk. Sekedar informasi aja, nanti di dalam soal ini. Sebentar. Nah, ini adalah berarti passage ketiga ya. Passage ketiga ini ya, yang bagian education ini kemarin apa ya ibaratnya dijadikan contoh untuk soal reading. Jadi ini untuk UTBK. Nah, sedangkan yang lain ada tapi dari beberapa tahun yang lalu gitu. 1-2 tahun sih. Saya ngambil yang 2-3 tahun 2021 22 ya 20 ada nggak ya 20 21 22 lah kurang lebih seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk langsung ke soal dulu ya. Jadi nggak usah baca teks, tapi langsung ke soal. What do some people from Calabria and Okinawa have in common? Apa yang orang-orang dari Calabria dan Okinawa itu memiliki kesamaan di bagian apa? Nah, gitulah ya. Kurang lebih yang sama orang dari Calabria dan Okinawa. Ya, have in common. Nah, memiliki kesamaan gitu ya. Yuk, jawabannya nomor 1 apa? Nomor 1, nomor 1. Ini jawabnya apa? Sama ya seperti tadi. Ya, E, 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 ya, E. Oke, ada yang D. Oke, lanjut. Betul. Oke, E. Oke. Ya, jawabannya, ya, they suffer from diabetes. Nah, ini bukan ya. Ya, yang have the same diet, bukan. Kemudian yang they have similar gen maksudnya ya. Ini juga bukan. Nah, they have unusual genetic illness. Ini juga bukan. So, mereka itu hidup panjang dan sehat. Ini jawabannya. Oke? Itu ya. Nah, lanjut. Nomor 2. Nomor 2, silakan. Kasih saya jawabannya. Yuk, silakan. Nomor 2. Akhir tadi dari Fatia 1E. Oke. Fatina C. Fatih C. Wah, semua nih kayaknya. C, Kak. Noval, Haikal. C juga. Oke. Ada lagi? Muhammad Rafa. Oke, sudah 5. Laron syndrome is interesting to scientists because it shows that there is a genetic reason for old age. Betul ya? Betul. Yeay. Nomor 3. Lanjut. Yuk, cepet. Jadi nggak perlu dibahas. Gimana guys? Perlu dibahas nggak untuk pilihan yang A, B, D, E-nya? Nah, sudah satu suara ya. Jadi ini aja. Betul. Oke. Jadi tidak perlu bahas. Yuk. Nomor 3, silahkan. Kasih saya jawabannya. Akhir di Muhammad Rafa. Fatina A. Fatih A. Oke, A. Oke. A. Oke. Ada lagi? Asya A. Noval Mumtaz A. Iya. Apa yang bisa disimpulkan dari Laron syndrome dari passage di atas? Oke, Muhammad Rafa A juga. Ya, betul ya jawabannya yang kalian jawabannya betul. Berapa nomor? Oh, cuma 3. Ya,
Lanjut, nomor 4. Ya, kita baca dulu soalnya. The main information of the text is main information. Jadi informasi dari teks. Yuk, nomor 4. Kasih saya jawabannya. Silakan. Lahir di Muhammad Rafa tadi ya. Yuk, kasih saya jawabannya. Nomor 4. Muhammad. Oh, ada yang C, ada yang A. C, ada yang A. Oke. A, oke. Haikal, A. C, Syifa, oke. Sama tuh tadi ya. Jawabannya sama kayak Muhammad Rafa. Oke, yuk. Ada lagi yang lain? Ya, kita nomor 4 sekarang. Jadi, informasi utama tentang teks di atas itu tentang apa sih? Sebentar ya, saya baca dulu. Sedikit. Measles disease telah menyebabkan penderitaan to mankind ribuan tahun ya, selama ribuan tahun. However, meskipun begitu, pencarian tentang vaksin measles yang efektif berakhir selama 200 tahun gitu ya. Has finally oke, akhirnya sukses. Nah, ini tipe ya measles. Oke. Nomor 4 berarti tentang apa nih? Ya, apakah yang A? Measles has been disease for 1,000 years? Ini ada sih dia bilang 4,000 years. Tapi apakah itu yang dicari? Bukan ya. Coba kita baca dulu. Ada sih nih. Ya, tapi sekali lagi itu kita cari yang general, bukan yang spesifik ya. Yuk, yang B. Ini ada. Yang jelas ini ada ya. Yang B, after 200 years of research, an effective measles vaccine ditemukan. Oke, ditemukan. Ada juga. Measles is a serious disease, greatly neglected in the past. Nah, oke, mana ya? Ada sih, saya pernah baca, sepertinya dia memang di awal dulu neglected ya. Mana ya? Bentar. Ya. Oke. Kalau cari yang umum, karena di awal tadi adalah dia ngomongin vaksin, ya dia mencari vaksin nih. Kalau untuk dia bilang menderita selama ribuan tahun, ini sebagai kata pengantar. Dia bukan dia hanya mengantarkan bahwa akhirnya kita butuh vaksin nih, gitu. Nah, ya jawabannya sebenarnya yang B. Coba ya, bentar. Kita cari tahu satu-satu. Ya, kalau measles telah menjadi penyakit, nah telah menjadi disease for 1,000 years. Lihat polanya di sini, present perfect. Ya enggak? Telah menjadi, sedangkan ini telah menyebabkan suffering mankind. Nah, seolah-olah sampai sekarang, padahal ini long time ago, sebelum ada vaksin, gitu ya. Nah, dia bilang has finally ended in success. Oke. Dan ini menyatakan dia sebagai kata pengantar, berarti berisi sebagai specific information. Kalau yang C, measles is serious disease, ini juga neglected in the past. Mana coba? Siapa yang jawabannya C tadi? Mana yang menyatakan dia neglected? Kalau main information, itu cari yang general.
bahwa setelah ada vaksin mereka akan gimana-gimana nih. Bawahnya adalah penjelasan lagi tentang measles. Oke, jadi dia menjelaskan lagi lebih detail tentang measles gitu. Oke, pokoknya dari mana? Karena apa namanya? Dengan adanya vaksin ini, tadi dia bilang apa pencegahannya mana ya? Pencegahannya, konsekuensinya. Nah, yang brain damage gitu kan efeknya. Nah, gitu. Jadi jawabannya B. Kalau yang measles is serious disease greatly neglected, ya memang. Tapi bukan neglected. Buktinya dia mencari vaksin yang berhasil gitu ya. Jadi yang C bukan. A lot of research was done on the complication of measles. Nah, oke, di sini memang iya ya, intinya bukan sih, yang ini juga bukan. Karena memang riset juga memang sudah dilakukan gitu ya. On the complication of measles ya, berbagai macam komplikasi. Ya. Measles may have bad effect on children who get disease, yaitu mana tadi ya saya baca dia more children die from measles than from any other penyakit yang lain. Oke, ini juga ada, tapi dia lebih spesifik. So ini spesifik ya, jadi bukan ini jawabannya, jangan dipilih. Yang ini juga ya, yang ini juga. Maksudnya bukan jawabannya, atau jawabannya yang B. Ada yang bertanya enggak? Kenapa B? Oke, intinya aja dia memang B jawabannya ya. Kalau dilihat dari generalnya, secara umum. Oke, pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita lanjut. Yuk, nomor 5. Kasih saya jawabannya. Wah, sebentar lagi udah mau maghrib. Yuk, kasih saya jawabannya. Nomor 5. E. B. B. E. Noval, Fatina, B. E. E. Oke. Nomor 5, jawabannya apa? Which of the following statement is true? Nah, jadi udah cari aja mana yang betul tentang measles. Yang betul jawabannya B. Kalau yang E, children who get measles will have pneumonia and ear disorder at the same at the same time. Sedangkan dia tadi bilangnya mana ya? Oke, jadi di sini dibilangnya at the same time. Jadi di waktu yang berbeda. Ya, kebanyakan komplikasinya barengan nih, ya. Udah pendengaran, kemudian paru-parunya juga. Oke, jadi bukan ini. Ya, bukan yang Oke. Pilihannya B sama E, kita fokus ke sini aja ya. Jawabannya yang B. Medical research mengungkap bahwa measles bisa menyebabkan brain damage. Brain damage is less common. Tapi itu bisa jadi konsekuensi yang serius. Gitu. Oke, bukti dari dia brain damage ya. Dia ditulis lagi satu paragraf lagi nih tentang brain damage gitu. Ya. Bahkan sampai yang ada bad tempered, kemudian behavior problem, personality changes, dan dullling of mental ability. Oke, lanjut nomor 6. Yuk, kasih saya jawabannya. Silahkan. Fatina. Oke. 7. 7. Sorry. Nomor 6. Nomor 6 dulu yuk.
6 dulu, 6 dulu. Fatina nih. A. Novel. Novel A. Lanjut. Tasya A. Oke. Haikal A. Oke. Oke. Oke, karena banyak yang A, oke kita fokus ke A dengan C. One of the important finding dari temuan-temuan. Nah, satu dari temuan-temuan yang penting dalam research bahwa kalau yang A, children who have got measles may become difficult to handle because of their behavior. Kalau yang C, bahwa personality changes already occur at the time a child has measles. Enggak. Dia enggak langsung kena cacar gitu ya. Measles itu campak atau cacar ya? Saya lupa deh. Gitu. Ya, smallpox itu yang cacar ya. Gitu. Jadi ini jawabannya yang ya, jadi dia difficult to handle because of their behavior. Gitu. Oke. Yuk, lanjut. Nah, silakan. Akhir di Muhammad Rafa. Let's go. Nomor 7. Ini gampang. A. Fatina. Yang lain? Yang lain? Haikal. A. Fatih A. A. Oke, jawabannya A ya. Betul. Iya. Nomor 8. Institution. Nah, ini vocabulary. Nah, yuk silakan terakhir di Novel Mumtaz. Kasih jawabannya untuk nomor 8. Yuk, nomor 8. Kak, oke. Fatina B. Wah, ada 2. Haikal B. Oke. Yuk. Ya, jawabannya adalah Azam B. Ya, betul. Jawabannya B. Ya, bukan hospital, tapi rehabilitation center. Ya, karena institusinya kita sesuai dengan konteks di sini. Oke? Iya. Lanjut. Nomor, nah ini dia, 9. Waktunya 17.35. Kita langsung fokus aja jawabannya. Langsung 9, 10, 11. Berapa soal sih? Wah, sampai 13. 9, 10, 11 deh. 9, 10, 11. Yuk, kasih saya jawabannya. 9, 10, 11. Silahkan. Ya, ya soal. 9, 10, 11. 9 A, B, C. Oke, Haikal. A, B, C. D, B, B. Baiklah. D, B, B. Oke, Fatina. Ada lagi? Oh, B, B, C. Wow, B, B, C. Ya. Yuk, 9, 10, 11. Yuk, Noval. C. Wah, C, A, C. C, A, C. Wow. Beragam ya. Baik. Ada lagi? Terakhir? D, D, B, C. B, B, C. Siva Muhammad Rafa. Oke. Yuk, kita bahas ya. Nomor 9 jawabannya. Kita langsung aja ya. Biar cepat ya. Oke, jadi the author main concern in the first paragraph itu jawabannya B ya. Education is fundamental individual's right. Nah, nomor 10 jawabannya sama juga B. Situasi yang kan di passage bisa
dideskripsikan paling baik yang mana gitu kan. Nah, betul ya. Jadi yang B. 11 banyak ini ya, yang C. The following sentences merefleksikan opini penulis, kecuali yang mana? Kecuali. Ya. Yang B, kan tadi dia udah bilang justru cannot be easily defined. Ya enggak? Justru dia bukan kecuali. Karena dia stated, ya, kalau nggak salah ada ya. Memang sulit didefinisikan. Sulit didefinisikan. Jadi ada dong di tes. Ya. Oke. Nomor 12 dan 13. 12, 13. Silakan kasih jawabannya. Yuk. 12, 13. Wah, ini harus dikecilin. Nah, kalau ada yang mau tanya boleh ya, silahkan. 12 B A. Oke. D E. Nah lo D E B B B B. Oke. B A. Oke, B A ada ya Haikal. Oke, Haikal, Tasya, Fatina. Yuk, ada lagi? Ada lagi? Oke. If the author is right concerning the role of education, the following might be predicted, kecuali ya dia bilang ada ya tadi yang nomor berapa tuh 12 tadi ya, sebentar ini ada di atas. Longer life expectation ada ya, mana sih, sebentar. Living standard population. Nah, intinya kenapa jawabannya B? Karena dia bilang, ya jawabannya B ya. Bukan better quality living, itu tadi ada. Lesser. Pokoknya dari, sedangkan ini, population bukan ini ya, fertility. Berarti rata-rata kesuburan populasi. Nah, gitu. Justru bukan lesser. Di sini lesser. Suruh berkurang. Padahal disuruh meningkat, maksudnya justru meningkat gitu ya. Kalau better quality living ada kan? Mana tadi ya? Nah, improve dari health, kualitas hidup nih, general income, tuh, living standard, tuh. Ada ya? Jawabannya ada. Yang 13, jawabannya yang B. The part following the passage above, oke, di bagian ini, yang mengikuti the passage akan berdiskusi tentang apa? Guys, nomor 13 adalah soal yang baru, mulai dari 2021 ya, kalau nggak salah nih. Polanya, the part following the passage above, jadi reading passage ini, nah, bagian yang akan mengikuti reading passage ini akan ngomongin apa sih gitu. Itu gitu. Kalau following berarti akan mengikutinya, mengikuti apa? Reading passage di atas, tapi kalau preceding itu sebelum gitu. Jawabannya mereka akan butuh modern digital backup untuk mengimplementasikan EVA gitu. Jawabannya yang B. Oke? Ya. Yuk. Ada pertanyaan nggak? 13. Ya, itu pertanyaan kunci ya. Karena memang itu paling sering belakangan ini soal itu banyak menjebak, banyak yang tidak tahu makna dari soal nomor 13. 14, silakan. 14, 15, langsung 2. Kasih saya jawabannya. Akhir Haikal. 14, 15. Haikal A, 14, 15 C. E, E. Fatina. Novel E, E. Sama seperti Fatina ya. Lagi.
B, C. Oke, ada yang B, kemudian C. Lanjut, yuk, ada lagi. E, C, E, C sama nih. Ada yang E, C tadi ya. Yuk, ada lagi. Sudah? Oke, yuk. Di bawah ini mana yang tidak dimention kan? Yang tidak disebutkan di atas ya. Tentang Andrew Carnegie. Ya, jawabnya yang ini. Dia tidak disebutkan bahwa dia member dari Kongres. Ya, oke? Ya, jawabannya yang B. A, he was interested in doing charity. Justru ini kawan banget. Taunya dari mana? Kata mana ya? Sebentar. Filantropi ini artinya charity. Ah, kalau kamu nggak tahu maknanya, nah ini saya kasih tahu. Jadi kalau kamu yang A udah pasti bukan karena sudah dimention. Dia pakai filantropis. Ya, filantropis itu orang yang dermawan yang suka berbagi sama seperti charity, sumbangan, menyumbang, sedekah lah kurang lebih seperti itu. Ya. He was a humanitarian person. Nah, di sini juga dia sebutin mana ya? Ya, saya lupa di mananya. Karena dia intinya adalah ingin sebentar, saya lupa deh di bagian mana ya. Oke, saya lupa. Tapi bukan ini jawabannya. Bukan ini jawabannya, humanitarian person. Ah, sorry, humanitarian person itu sama dengan filantropis. Ya, jadi bukan juga. Maksudnya disebutkan, dicari yang tidak disebutkan. Ya, jadi A sama E ini sama. Itu orang yang suka dermawan, orang yang humanitarian. Oke. Oke, ada semua ya di atas maksudnya. Nah, nomor 15 yang E, betul. 15 yang E. Yuk sebelum eh, akhiri, ada pertanyaan nggak yang belum didiskusikan? Mungkin ada yang menyangkal. 9, 10, 11. Ada yang mau bertanya? Jawaban saya A. Ada loh di atas gitu. Bisa. Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Pertanyaan nggak? Jelas? Oh, tidak, Kak. Tidak, nggak ada, Kak. Oke. Ya, seperti yang tadi di awal saya sudah bilang, karena saya perlu laporan ke orang tua nanti untuk proses apa namanya dokumentasi. Jadi, yuk kita nyalain kamera. Saya harus foto. Yuk guys, ada 19. Yuk. Nah, thank you Azam, Bonita. Yuk, Novel Mumtaz, Fatih, keren. Yuk, Bonita Fatina. Hai Fatina, Tasya, Aim. Oke. Nah, Novel 131. Apa itu 131? Mhm. Izin Kak, kameranya rusak. Oke, itu Haikal ya. Yuk, ada lagi? Oke, yuk. Satu, Kak ambil ya, izin ya. Oh, itu Syifa mau nyalain juga. Oke, Gus Jairi Abdullah. Oke, Syifa. Oke, ada lagi yang mau nyalain kamera? Oke, kalau nggak ada, oke Kakak ambil ya. Sebentar, siapa? Oh, Rara, Rara, sebentar. Tunggu ya, biar lengkap semua. Yuk, satu, dua. Im kok nggak jadi, Aim? Yuk, Aim. Satu, dua, tiga. Cheers. Ya.
Oke, terima kasih ya. Berarti untuk pertemuan dengan kakak sudah selesai untuk hari ini. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Kak. Waalaikumsalam. 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 Makasih, Iya, Kak. sama-sama. Oke.